Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga keadaan saudara-saudara sekalian tetap di dalam keadaan sukacita, di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan sabdanya di akhir pekan ini. Mari berdoa. Di dalam keterbatasan kami datang menyembah Engkau ya Allah yang tidak terbatas itu. Dan di dalam keterbatasan diri, kami merindukan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Karenanya, berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan, sungguh kami mengerti, dan oleh tuntunan Roh Kudus, kami dituntun melakukannya, kami dimampukan mengaplikasikannya dalam hidup yang Tuhan izinkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 firman Tuhan demikian. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Demikian sabdanya. Renungan pagi edisi Sabtu 30 September 2021 dibaharui dalam keterbatasan. Saudara-saudaraku, semua yang ada pada manusia, semua hal yang ada pada diri saudara dan saya yang berkaitan dengan hal di dunia ini sungguh terbatas adanya. Sebab hanya Tuhan yang kita sembah itu yang tidak terbatas. Dan salah satu bukti keterbatasan manusia adalah pada kekuatannya. Manusia memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, terlihat sekali saat kita menghadapi masalah. Ada kalanya kita merasa sangat tidak berdaya dan merasa sangat lemah untuk menghadapi tekanan tersebut. Jan Egetz dalam bukunya The Measure of a Man menceritakan perjumpaannya dengan mantan pemain American football dari klub Dallas Cowboys. Sosok yang berbadan besar dan tegap itu ternyata memiliki pergumulan yang begitu memukul jiwanya, yang begitu menekan hidupnya. Kondisi rohaninya tidak begitu kuat untuk menopang dan memberinya energi untuk menghadapi tekanan kehidupan. Meski fisiknya cukup perkasa, begitu kuat, dan badannya sangat atletis, tetapi kekuatannya itu tidak menjaminnya untuk kuat berhadapan dengan tekanan dari gumul hidup yang ia hadapi. Sehingga ia memerlukan pertolongan dari seorang rohaniawan yang secara fisik lebih kecil, tetapi lebih perkasa dalam kerohanian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan fisik tak selamanya selaras dengan kekuatan batinnya seseorang. Jika tidak begitu, Rasul Paulus tentu tidak akan menulis mengenai kunci kekuatan dalam dirinya, yang tidak tawar hati meski manusia lahiriahnya merosot. Rasul Paulus begitu aware dengan dirinya bahwa sebagai manusia biasa, dia tahu kekuatan fisiknya yang ia miliki perlahan-lahan akan menurun. Karena itu, ia tahu itu sangat tidak pantas untuk dibanggakan, apalagi untuk dipakai melawan Tuhan. Semua ada masanya dan sangat terbatas adanya. Namun bersyukur bahwa dalam kekuatan fisik ada kekuatan batinia yang menjadi penopang hidup dan karyanya. Sehingga ia tidak tawar hati karena ia memiliki sebuah keyakinan bahwa manusia batinianya justru semakin lama semakin diperbaharui oleh kekuatan dari Tuhan. Keberanian ini dapat menjadi kunci bagi setiap orang percaya dalam menghadapi tekanan hidup, bahkan maut sekalipun. Karena itu saudara-saudaraku, kita perlu belajar menaruh perhatian lebih pada segala hal yang berkaitan dengan pembangunan manusia rohani kita. Jangan hanya fokus pada kekuatan fisik yang sifatnya sangat terbatas itu. Hukum alam tak dapat dilawan, di mana kondisi fisik kita akan menurun seiring berjalannya waktu. Namun, kita dapat meyakini janji firman-Nya bahwa dengan kasih karunia-Nya kita terus dibaharuinya
di dalam keterbatasan kita, dan Dia akan menjadikan manusia batinnya kita semakin kuat jika kita terus membuka diri kepadanya sampai kala kita menghadap Dia. Itu anugerah besar yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Syukurilah itu. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Betapa bersyukurnya kami karena Engkau ya Allah yang tidak terbatas itu selalu hadir mendampingi, menopang, dan terus mengarahkan kehidupan kami, agar hidup kami terus terarah kepadamu yang tidak terbatas itu, bukan fokus pada diri kami yang sangat terbatas ini. Kami sangat bersyukur pagi ini Engkau begitu baik, hadir dengan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi manusia batinnya kami. Itu bukti cinta-Mu kepada kami, bahwa Engkau sangat merindukan dan sangat mencintai kami apa adanya. Terima kasih Bapa atas besarnya cinta-Mu kepada kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami sadar meski kekuatan fisik kami terbatas, namun kami didekap oleh kasih Allah yang tidak terbatas itu. Karena itu kami akan penuh gairah melanjutkan kehidupan dalam dunia yang penuh gejolak ini, karena kami tahu Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah Engkau ya Allah dari kekal hingga kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu sekalian. Tuhan terus melimpahkan kepada kita kekuatan daripadanya.